Bang, kalau ngeliat tadi perjalanan, bukan karir ya, perjalanan abang menggeluti organisasi ini kan sudah bukan sekali dua kali, sudah makan asam garamnya banyak. Nah, di kontestasi 2022 seandainya bang, kalau abang diminta untuk maju kembali, bagaimana tanggapannya bang? Ya, artinya begini, eh, menyikapi kontestasi 2022 ya, khususnya mungkin Ikatan Notaris Indonesia. kontestasi apa ini? Ikatan Notaris Indonesia yang udah pasti jelas dong. Oh, Ikatan Notaris Indonesia. Iyalah. Si kirain ketua kelompok apa gitu, ketua kelompok atau ketua perkumpulan gitu ya. Jadi kan banyak macam kontestasi bisa ada Iya macam-macam sih, ya. beda-beda. Jadi saya hanya melihat bahwa jadikan agenda triwulanan ini, 3 tahunan ini ya sebagai suatu hal yang biasa. Supaya kita cooling down juga biasa lah. Iya, iya. Ya. Persahabatan, pertemanan gitu. Kalau melihat perjalanan itu mengingat saya udah pernah running Caketum 5 kali nih. Kalau udah 4 kali saya jalan. 2010, 2014, 2016, 2018. Saya udah 4 kali. Sekarang kalau misalnya ada maju lagi, saya ke-5 kali nih maju Caketum. Nggak apa-apa kan? Gitu kan ya. Ya, artinya saya udah pernah punya mengukuran kontrol suara. Ya, kontrol suara itu saya udah pernah punya, udah pernah kenalan secara nasional. Ya, kalau dibilang terlambat, enggak juga. Karena saya udah pernah punya suara. Kalau yang sekarang mungkin katakanlah bahasa enteng, bahasa santai ya, udah curi start, ya karena memang mereka belum pernah punya ukuran suara. Secara pribadi mereka belum pernah masuk di ranah Caketum. Pertarungan ya? Pertarungan Caketum mereka belum pernah. Jadi wajar saja dia memperkenalkan secara nasional dulu gitu ya, duluan. Nah saya maju, andaikan saya maju, saya melihat parameter-parameternya terlebih dahulu. Ya yang jelas, alhamdulillah istri saya juga udah menyetujui, udah mensupport ya, semua dengan perjalanannya. Untuk yang penting, kedua tujuannya harus niat luruskan kembali untuk kepentingan anggota tadi. Nah, ya berarti kan kalau maju itu kan berarti harus punya sesuatu yang ingin diberikan ke organisasi dong. Pengabdian tadi abang bilang kan, kalau sudah terpilih untuk mengurusi organisasi kan harus ada sesuatu apa nih yang untuk diberikan ke organisasi kalau dari kacamata bang? Iya, sedikit banyak sedikit banyak tadi udah ada inisial yang saya sampaikan gitu ya. Dengan berdasarkan pengalaman organisasi, pengalaman pekerjaan, ada minimal nih ya, andaikan kesempatan itu minimal ada 4 atau 5 perluasan kewenangan notaris yang saya akan perjuangkan. Itu untuk semua notaris, perluasan kewenangan ya, artinya tidak merubah hal-hal yang lain. Nanti akan saya sampaikan lah kalau misalnya saya masih jauh sih, masih jauh. Ya belum ada usulan-usulan ya, tapi baru ente aja ngomong kan, itu maksud kondisinya kan. Jadi ya ada yang saya lihat komitmen kan, itu untuk membantu membuka lebih luas kesempatan kita untuk honor sebagai notaris, ya. Berarti kalau emang abang mendapat kesempatan ada visi misinya 5 itu? Bukan, artinya ada beberapa yang saya mau sampaikan di visinya jelas pasti untuk kebaikan semua, untuk anggota, sinergi, organisasi ya. Tapi ada satu di sisi jabatan saya berusaha untuk memperjuangkan, ya, memperjuangkan perluasan dari kewenangan-kewenangan notaris, ya. Misinya nantinya saya baru sampaikan nanti mungkin apabila saya ada kesempatan dibantu untuk rekomendasi usulan-usulan Pengwil, saya sampaikan di visi misi pada saat nanti di sana, gitu ya. Itu satu. Kedua bahwa dengan kondisi seperti ini harus kita ada tekadkan. Kita ini bukan untuk satu sisi sebagai notaris, tapi saya ulang lagi, kita juga sebagai PPAT. Jadi saya berusaha untuk membangun sinergi yang sekuat-kuatnya, harmonisasi yang sebaik-baiknya, ya kolaborasi yang sekuat-kuatnya dengan IPAT. Iya, pasti. Dengan IPAT harus. Ya, itu janji saya. Kenapa? Nanti kalau udah kita bersinergi, buat ke anggota, buat seluruhnya kebijakan, kita harus bersama-sama. Karena IPAT dalam konteks PPAT, organisasinya itu masih muda dibanding INI, lebih settle memang. Oleh itu kalau didiemin aja akan begitu terus. Ya, kalau kita lebih enak berjuang bersama-sama daripada kita berjuang sendiri. Betul. Begitu ya. Karena organisasi ini jadi Mas Tabang gini, ketika
INI menghadapi suatu aturan baru, IPAT membantu. Iya, kondisi seperti itulah, kondisi lah, bukan berarti kondisi yang kurang menginginkan, INI dan IPAT harus bersama-sama, ya, seperti itu. Kemudian memperkuat ini juga implementasi dari perdamaian yang tadi, yang kita spiritkan. Tutup yang lalu, buka tatap ke depan, luaskan hati kita seluas-luasnya, keikhlas-ikhlasnya, ya. Siapkan kita untuk pengabdian dan pengorbanan juga untuk anggota jika itu memang memungkinkan, ya. Itu mari sama-sama kita ngebangun. Nggak bisa dibangun oleh saya sendiri, oleh ketua yang lain-lain, nggak bisa. Kalau nggak kita sama-sama bangun, menjaga harkat dan martabat jabatan yang penting, karena kita capek. Sudah memperjuangkan jabatan, sudah memperjuangkan penempatan, sudah memperjuangkan nyari kerjaan, terus kita nggak bertika dengan arti yang tidak baik. Berarti harus ada penguatan di kode etik juga dong ke depannya? Pasti. Itu beberapa unsur yang tadi saya utarakan di depan, itu harus kita perkuat ya. Perkuat itu bukan malah jadi lebih ketat gitu, lebih susah, enggak. Ringankan dia. Milenial itu 0 sampai 57 tahun itu dibantu dalam sisi materi yang etika di sini bukan untuk justru mempersulit tetapi memudahkan begitu. Iya. Iya, jadi ngajari kita ya, jangan memutarbalikkan semua kondisi-kondisi secara baik ya. Jadi ini juga saya punya pengalaman-pengalaman yang cukup cukup gimana dalam kepengurusan-pengurusan yang lalu. Sudahlah, kita tutup, kita jangan angkat-angkat lagi, sudah. Kita maafkan, kita maklumi, kita resapi, ini bagian takdir yang harus kita jalani. Memandang ke depan. Memandang ke depan itu lebih mudah. Kalau mulut, mata itu menjadi enak melihat ke depan, hati kita masih ngeganjel, tetap aja nggak bisa dilaksanakan. Betul. Jadi mulut, mata itu enak, hati kita luas, itu implementasinya lebih mudah. Ya, lebih mudah kita menerima teman-teman bersahabat, gitu ya, kepada yang lain-lain. Kemudian saya ingin menekankan bahwa saya tidak mengkhianati teman-teman dalam perjalanannya, karena dalam proses perdamaian itu saya sudah selalu bicarakan dengan ketua bidang organisasi waktu itu rekan Irwan Santosa di ruang Dirjen. Pak rekan Irwan Santosa juga sudah dengan Dirjen dengan direktur, ya Pak rekan Irwan juga dengan direktur. Pak Made Priya di situ ada Pak Badar, ada Habib Aji lagi rapat MP3P. Pak Dirjen harapannya seperti apa? Bahkan waktu itu kita sama-sama mau bikin conference bahwa perdamaian ini memang harus terjadi, ya seperti itu. Dan udah diketahui, udah disosialisasikan sebelum hari kita tanda tangan itu diundang di rapat, di sekretariat. Ada Sekum juga, Sekum pernah datang juga. Ya Pak Priyatno itu pernah juga seperti di ruang direktur. Semua berbicara dan ada rekamannya, kebetulan saya ada rekamannya kondisinya ya, ada fotonya dengan semuanya. Jadi tidak hal-hal konten terhadap materi dalam kondisi perdamaian itu sudah diketahui dan disetujui. Bahkan berkali-kali teman-teman di situ ada mengatakan kita memang harus adukan perdamaian, dan itu didengar oleh Pak Direktur langsung, oleh Pak Dirjen langsung, semua harus ada perdamaian seperti itu. Konkretisasi seperti apa ya itulah terjuang dalam perdamaian sebagai fakta sum servanda bagi para pihaknya. Nah seperti itu. Setelah ditandatangani perdamaian, kesini Abang melihat IPAT di kacamata Bang JP seperti apa? Kok IPAT saat ini? IPAT saya lihat sebagai satu masih dalam organisasi yang berbanding dengan INI ya. Saya melihat perbandingan ini. Memang masih banyak celah-celah di anggaran dasar rumah tangganya itu yang harus kita perbaiki. Ya, supaya perbaiki. Mungkin sedemikian rupa ya kita harus jiwa besar, harus mensupport. Ya, itu kita segerakan adopt dari yang punya INI, kita lihat perbaikan-perbaikannya ke depannya tadi ya. 2022 ini kan ada rencana IPAT juga untuk melakukan perubahan. Pas itu. Pas dan jelas spiritnya itu bagus oleh IPAT sekarang ini. Artinya langsung dilaksanakan seperti itu. Langkah pertama saya mengapresiasi. Pak Ketum saya lihat melihat urgensinya merubah anggaran rumah tangga ini sedemikian rupa itu saya apresiasi ya. Ya terlepas dari semua udah maka saya bilang jangan lihat ke belakang lagi. Kita tetap ke depan. Ya, dia berusaha untuk memperbaiki, apresiasi, support dia. Yuk, mari kita datang bersama-sama dengan kita, ya. Ada kabidornya rekan Dr. Bambang Oyong, ya. Saya pikir mempunyai visi yang cukup bagus, ya. Langkah pertama itu, perbaiki dengan semua kesempatan. Nah,
kembali lagi nih Bang ke masalah kalau Abang maju lagi di kontestasi 2022, sabar Bang, santai aja Bang, masih sore. Oke, Grasshopper. Nah, dalam arti gini, ini kan belakangan ini kan ya. Saya minum ya. Boleh, silakan Bang. Dalam arti gini, Bang JP kan aktif juga ya di organisasi IPAT kan ya. Sering berkomunikasi dan sebagainya. Nah, kalau melihat dari pengalaman Abang juga sudah wow, berapa kali kan, dan Abang juga sudah punya barometer, punya alat ukur dalam artian pendukung dan sebagainya, suara lah ya. Nah, kalau seandainya dari PP IPAT mendukung Abang untuk maju, bagaimana Bang? Komitmen dan tanggapan Abang? Ini seandainya Bang. Seandainya gitu ya. Karena kan melihat Abang itu kan akrab, bahkan sempat menjadi MP3P ya Bang ya? Iya, nah, kan di IPAT. Dan Martin kan juga belakangan ini kan ada isu di beberapa media, di medsos itu bahwa IPAT akan menelurkan, saya kan nggak tahu siapa. Isunya banyak, tapi kan aku nggak tahu siapa, pemirsa Gross TV juga nggak tahu siapa. Kalau seandainya Abang seandainya didukung oleh PP IPAT untuk maju, komitmen dan apa yang akan Abang berikan? Yang jelas saya berusaha untuk menghargai supporting itu yang sangat luar biasa, menghargai dukungan itu jika memang mungkin ada, kepercayaan itu juga saya mengapresiasi, karena organisasi itu jelas-jelas pengorbanan dan pelayanan benar-benar. Saya pernah di IPAT dengan kondisi begini, sore malam nih banyak SMS masuk. Saya sebagai ketum ya pada saat itu misalnya SMS masuk. Kebetulan kalau saya dari rumah saya mau ke kantor, ngelewatin Kementerian ATR BPN. Maka itu pada saat itu zamannya Pak Direkturnya Pak Husaini, Pak Dwi Purnama, atau Pak Musriyadi sekarang. Saya mampir dulu ke situ. Masalah yang teman-teman sampaikan itu saya utarakan lebih gitu. Karena saya jalan pagi, jam 6 seperempat saya udah jalan pagi. Ya, bukan apa-apa. Kalau lebih siang macet. Ya, jadi saya enak gitu, nyaman. Saya nyaman, saya bisa membantu. Permasalahan mereka nggak perlu saya tunggu sampai rapat-rapat lagi. Memang bukan itu pola kerja saya, bukan. Tapi saya berusaha membantu secara pribadi tadi, gitu. Saya berusaha membantu menyelesaikan masalah itu. Nah, itu saya lihat sebagai satu bentuk yang saya komitmenkan gitu ya. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anggota permasalahan-permasalahannya ya. Sedemikian rupa, walaupun bukan itu pola kerja saya, bukan. Sebenarnya tetap dalam rapat-rapat, tapi saya bisa saja mendelegasikan. Tapi kalau untuk mendelegasikan, saya nanti sebagai ketua yang lain mendelegasikan, dia tiap hari ke BPN pada saat itu ya, alangkah mungkin dia pikir agak berat. Kebetulan saya dengan sukarela, gitu. Jadi bukan itu pola kerja saya, bukan, tapi saya sukarela daripada kawan saya ngalami seminggu 2 minggu lama itu kan, kasihan. Jadi saya kebetulan mampirlah di BPN. Karena kebutuhan lewat. Ya, saya datang lebih awal pagi sebelum Pak Direktur, Pak Dirjen pada bekerja. Sibuk, saya udah di situ di depan, ada gitu. Makanya ada yang bercandaan gitu ya. Saya ingat ada yang bercandaan. Pak JP, Pak Julius datang pagi-pagi, sedikit-sedikit dia bawa kopi lah, tapi yang dibawa masalah terus, masalah anggota. Ya, salah satu direktur bilang begitu malah. Tapi itu maksud saya bukan bermaksud apa-apa ya. Terus yang kedua, saya lakukan yang terbaik. Saya berusaha untuk lakukan terbaik. Yang terbaik apa? Ya saya berusaha untuk bekerja sama dengan 2 organisasi jabatan kita. Walaupun ada pejabat lelang, yang lain ada, tapi jarang ya, masih ini. Dua ini harus kita sinergikan bersama-sama. Harus kuat, harus menjadi kontribusi buat anggota muda, milenial, itulah bibit-bibit generasi kita yang akan menjaga organisasi kita masa datang. Nah, ini ada yang senior begitu. Bang JP, apakah ikut kontestasi ini pada tahun ini, apakah wajib menjadi ketum atau bisa menerima kemungkinan menjadi sekum saja? Maksudnya memungkinkankah berkoalisi dengan yang lain? Tanggapin boleh. Iya, artinya semua perjalanan ini saya akan selesaikan sampai pemilihan. Ya, andaikan dipercaya ada usulan-usulan dari wilayah-wilayah, saya katakan, saya tegaskan, saya siap untuk menerima itu jika ada supporting rekomendasi, dan saya berharap kita bersama-sama. Tanpa teman-teman, saya tidak akan bisa menyelesaikan itu.
dan bagaimanapun formatnya, menang atau kalah itu catatan yang di atas. Ya. Catatan di atas. Yang penting kita cara baik dan benar. Yuk, mari kita datang di Kongres INI nanti, walaupun masih jauh nih. Yuk kita dukung. Kita berbicara, kita memilih dengan mata hati kita kebenaran yang baik. Kita memilih dengan realistis, ya, kebutuhan organisasi kita seperti apa ke depan, wacananya seperti apa. Ini harus kita kita jaga, ya, kita jaga supaya memang ini bisa memberikan manfaat langsung. Jangan hanya visi, asumsi, angan bagaimana lah gitu pokoknya ya, aja slogan-slogan saja itu implementasi. Kalau dibilang karya, kalau di INI mungkin ya kalau contoh konkret mungkin saya hanya baru Pengwil hanya di Pengwil ya, seperti itu. Dalam perjalanan pengalaman itu membuat kontribusi saya untuk berusaha untuk yang terbaik itu, ya. Yang jelas harmonisasi, sinkronisasi, sinergi, kolaborasi dengan ini dan IPAT itu menjadi satu kewajiban. Semangat Bang JP. Semangat, ya. Langsung Ya, ya. Kalau misalnya saya tidak bercari-cari untuk jabatan ketua dan lain-lain, ya. Semua hal kondisi ini yang penting kita perjuangkan, kita maju sebagai ketum, kita maju sebagai calon yang terbaik dengan semuanya, ya. Berarti, dan saya pikir, maaf nih, saya pikir semua calon baik, ya. Saya mau melihat bahwa mereka baik, orang yang baik pasti, karena mau mengurus organisasi. Jadi jangan dibenturkan satu sama lain. Saya dibenturkan misalkan itu nanti dibenturkan dengan yang lain, dengan yang ini, atau mereka dibenturkan, enggak, jangan ya. Biarkanlah alamiah aja, ya. Biarkan pada barisan di bawahnya itu melihat kompetensinya masing-masing, ya. Ya, biarkan dia melihat kompetensinya. Biarkan mereka window shopping. Biarin dia menjadi tim sesnya sini, jadi tim ses ini, tim ses ini. Biarkan dia akhirnya memilih dengan kata hati. Oh, ternyata si X ini gue lebih resep yang ini, si X ini, Y ini, gue lebih resep sini. Jadi biarkan mereka itu memilih, semakin banyak, itu akan kelihatan kok, mana yang memang yang baik, yang benar, yang memang berkomitmen, tanpa pamrih, pengorbanan, bekerja sedemikian rupa, gitu. Mengurus organisasi itu nggak gampang. Dalam artian seperti tadi Bang JP bilang di awal, seandainya Abang maju, kemudian terpilih, berarti akan menggandeng, membuka ruang untuk IPAT sebesar-besarnya bekerja. Iya, saya akan membuka ruang sebesar-besarnya buat manfaat buat anggota. Mau itu nanti dengan organisasi IPAT, mau yang jelas pasti IPAT juga bersama-sama. Saya terima kasih. Nah, saya berharap IPAT juga membuka diri, dan INI pun bisa membuka diri. Yuk gandeng tangan. Kalau kita itu sekretariat satu, isinya ini dan IPAT, bagus semua. Kegiatan bisa bersama, keuangan juga bisa meringankan anggota-anggota di bawah. Poin-poin kita bisa kerjasamakan, yang senior dimudahkan untuk perpanjangan pensiun, ya. Kalau perlu poin-poin itu jika perlu dihilangkan misalnya, ya, kondisi seperti itu. Kasihan, ya. Kita nggak ngalamin, mungkin anak kita, cucu kita, saudara kita, teman kita, saudaramu jadi notaris. Bagaimana mereka merasa seperti disusahkan. Begitu dapat SK itu, waduh luar biasa perjuangan. Nanti kalau disusahkan, dia akan, saya kembali lagi saya bilang, kalau disusahin, nanti bisa-bisa dia malah nyusahin orang di kemudian hari. Betul. Setuju. Beri dia kemudahan, insya Allah dia akan sadar bahwa dia dimudahkan. Saya di tempat magang saya dimudahkan dahulu. Saya di tempat magang saya, di tempat Ibu Tin Norman Lubis, ya, itu sangat baik. Memberikan ruang untuk saya, kemudahan-kemudahan. Saya juga mencontoh di tempat almarhum Pak Harun Kamil, walaupun saya belajar dalam kegiatan, dalam transaksi-transaksi tertentu, karena saya kerjasama, gitu ya, dikasih kesempatan belajar oleh beliau, itu luar biasa Pak Harun, almarhum, Ibu Tin, ya, dengan senior-senior yang lain, yang telah memberikan kontribusi, Pak Adam, yang lain-lain, ya, yang telah memberikan juga nuansa kebaikan. Saya malah berusaha untuk membangun lagi kebaikan itu, karena mereka ngasih contoh, 2 kebaikan. Almarhum Pak Harun Kamil memberikan Pak Cipto, memberikan kebaikan, ya. Ibu Tin juga memberikan kebaikan sampai sekarang, mudah-mudahan Ibu selalu sehat, Ibu Tin selalu sehat, selalu memberikan keberkahan juga kan sebagai dosennya. Satu pertanyaan terakhir, berarti kalau memang... Mas Adrian juga memberikan kemungkinan saya untuk belajar. Betul. Itu memberikan contoh. Mas Adrian begitu sabar menghadapi gejolak kemarin sampai 7 tahun tuh. Saya lihat, aduh Mas Adrian luar biasa. Ya. Mas Adrian sangat
memberikan contoh suri tauladan yang baik ya. Gitu almarhum Mas Ukur juga saya lihat Ya. sangat punya pandangan ke depan yang sangat luar biasa, sehingga itu membuat memperkaya saya ya gitu. Dalam pembelaan almarhum Pak Sugeng luar biasa, banyak kan sekali yang dibantu oleh Pak Sugeng ya seperti itu. Nah itu tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Mas Ari dengan humble-nya kemana-mana bisa memberikan mendekati anggota ya. Mas Adian, Mas Ari itu contoh-contoh yang baik. Kita buktiin semua itu menjadi contoh-contoh baik yang kita miliki ya. Bu Rahma dengan pengorbanan yang sangat luar biasa juga cukup baik. Nah, saya berkaca dengan itu, mudah-mudahan jadi memperkaya saya untuk membuat lebih. Amin. Yang lebih baik. Ya. Jadi satu pertanyaan terakhir, bukan seandainya, kalau anggota menghendaki kemudian Pengwil juga melalui Pengda dan Pengwil nama Bang JP muncul, Abang siap untuk maju di kompetisi 2022? Oh iya, saya siap ikut masuk dalam bursa Caketum apabila nanti didukung oleh Pengwil-Pengwil. Mudah-mudahan bisa didukung dan dimengerti. Saya berusaha untuk yang terbaik dan saya akan tunjukkan ketulusan, keikhlasan, pengorbanan, pelayanan buat anggota. Oke, dan itu menjadi catatan saya untuk saya ya begini, berorganisasi itu harus punya nilai ibadah. Sehingga kita juga ada ukurannya. Nggak sewenang-wenang, nggak power abusement gitu loh, menggunakan kekuasaan dengan enggak. Ada catatannya nanti. Jadi pedoman saya ya lakukan itu dengan yang terbaik, dengan hati, dan ada norma serta agamanya. Ya, saya lihat ke luar biasaan, ada contoh juga yang organisasi itu sangat pakem, sangat maaf ya. Saya lihat Pak Badar memberikan contoh juga yang baik. Ya Pak Badar, Pak Winanto ya. Itu keilmuan dia sangat luar biasa. Mereka sangat luar biasa menanamkan kepada juniornya untuk berorganisasi secara baik dan benar. Oke. Jadi, terakhir sebelum Gros TV tutup, ini banyak yang menyaksikan. Apa yang ingin Bang JP sampaikan di malam ini kepada teman-teman yang menyaksikan, terutama Gros Saver? Silakan. Iya, saya kita hanya bisa menghimbau, yuk mari kita jaga organisasi ini dan IPAT itu secara baik dan benar supaya bisa bermanfaat buat profesi kita, buat jabatan kita, karena anak-anak kita, saudara kita, teman kita, mungkin ada yang menjadi notaris. Kita tinggalkan warisan itu, kebaikan itu. Jangan malah kita tinggalkan kerusakan-kerusakan buat generasi penerus kita, itu satu. Kedua, mari bergabung. Bagi siapapun yang udah punya pilihan, yang belum punya pilihan, ataupun masih lihat-lihat atau window shopping kanan kiri, nggak apa-apa, buka ruang mereka. Kasih gambaran yang jelas. Jangan mereka langsung dibilang musuh kita, lawan kita, penjahat kita, pengkhianat kita. Jangan. Jangan mulai dari mulut kita mengatai teman kita itu penjahat, pengkhianat, meninggalkan, bermusuhan dan lain. Jangan. Keluarkan kata-kata yang baik. Sehingga kita bisa menularkan kebaikan buat yang lain. Ya. Terus yang jelas kita harus saling membantu. Terutama untuk milenial, notaris milenial itu harus kita bantu dari sisi pengeluaran. Karena mereka udah banyak pengeluaran untuk sampai jadi notaris PPAT. Jangan dibebani lagi terlalu banyak. Atau kalau bisa kita formulasikan dengan beberapa kemudahan. Poin-poin juga kita ringankan. Ya, kegiatan-kegiatan kita sinkronisasikan yang lebih bisa mengefisienkan mereka. Gitu ya. Yuk mari kita bersama-sama supaya ini IPAT bisa memberikan manfaat. Dan saya lihat saya juga menyatakan ya saya siap jika memang itu ada kebaikan, ada dukungan dari wilayah-wilayah. Saya siap untuk maju dalam kontestasi Caketum INI 2022-2025. Ya. Kalau biasa kan ada bukan slogan atau apa ya, terserah ya. Apa sih kalau ini? Oh visioner, oh milenial, oh yang muda yang berkarya. Kalau Abang? Saya belum berpikiran, tapi saya lihat bahwa ini dan IPAT harus bermanfaat untuk anggota. Ya. Oke, Gros Saver. Ini dan IPAT harus bermanfaat untuk anggota. Nah, jadi simbol pun saya dulu pakai jempol, sekarang saya pakai jempol, harus tetap pakai jempol. Oke, Gros Saver. jadi bersama-sama untuk kebaikan, bersama-sama untuk meraih kesuksesan dengan saling memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya. Amin. Jadi ingat, ini dan IPAT harus bermanfaat untuk anggota. Jempol lagi. Jempol lagi. Sebenarnya masih panjang pengen diobrolin.
Tapi kenapa Gross TV stop sampai di sini? Satu, mengingat Bang JP juga baru sampai cari kerja, langsung tak telepon, tak jegat, karena kita memang sudah janjian. Oke, Gross TV, sampai jumpa. Atau Abang ingin sampaikan sebelum saya tutup? Ya, sekali lagi bagi teman-teman yang pernah bersama-sama kemarin di IPAD, ataupun kemarin bersama-sama Jempolers, yuk mari kita bangun kembali. Kebersamaan ini menjadi kebaikan. Ini dan IPAD bermanfaat buat anggota dengan harmonisasi, dengan sinergi dan kolaborasi bersama. Buat anggota, sukses bersama, sukses ke depan, IPI dan IPAD menjadi kuat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gross TV, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin jika salah kata perbuatan, tidak bermaksud apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.